Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya, walaupun satu orang kondisi kurang sehat, Bu Nurhani ya, juga bisa bergabung bersama kita. Bapak Ibu, kita mungkin tidak lama ya, hanya fokus saja karena saya tidak mungkin dalam bersamaan waktu berkunjung ke semua sekolah Bapak Ibu. Kita pada hari ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, kita fokus pada bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas pokok sebagai seorang manajer dan juga supervisor di sekolah binaan. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana nanti Bapak Ibu akan mensupport guru yang akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan rencana, ya, terkait juga dengan proses dan juga dengan kelengkapan administrasi yang mesti dipunyai guru dan tentu mendapat pengesahan, ya, ataupun verifikasi dari kepala sekolah. Saya sebagai pengawas sekolah tentu akan terus mendampingi Bapak Ibu, baik itu dalam telaah RPP, juga observasi kelas, dan juga teman-teman Bapak Ibu kita itu melakukan penilaian sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, izin saya share dulu ya sebagai bahan kita, ya. Bagaimana bisa tampil di Bapak Ibu? Bisa. Saya? Bisa, Pak. Nah, baik, Bapak Ibu, saya sudah mencoba kemarin menyediakan untuk Bapak Ibu instrumen yang hanya terus Bapak Ibu mengisikan kop sekolah ya, yang Bapak Ibu gunakan. Ada yang versi Word-nya ya, itu yang terakhir saya kirim. Diunduh saja formatnya yang seperti ini. Ini adalah supervisi administrasi pembelajaran guru. Bapak Ibu tentu punya guru yang jumlahnya berbeda. Apabila menurut Bapak Ibu nanti tidak mungkin semuanya Bapak Ibu yang melakukan supervisi, silakan dibentuk tim dengan catatan tim itu adalah yang kompeten, sudah senior dan memahami apa yang akan menjadi bahan yang akan ditelaah dan disupervisi. Baik, untuk ADM pembelajaran ini hal yang sudah biasa Bapak Ibu. Ini ada 20 komponen semuanya, mungkin sudah biasa ya. Saya akan bacakan yang pertama kalender pendidikan, itu adalah produknya bukan kita sekolah tapi dari Dinas Pendidikan. Kemudian ini merupakan produk guru termuat dalam program di mana ada rincian yang efektif, kemudian program tahunan ya. Kemudian ada analisis SKL, KIKD, IPK dan materinya. Ada program semester, ada KKM ya. Kalau sekarang itu ada AKM, kemudian pengembangan silabus, EPP, buku teks pelajaran, jurnal penilaian sikap. Ini penting ya, sering sekali ini Bapak Ibu jurnalnya kita temukan di kelas itu sering tidak dibawa oleh guru. Kemudian kisi-kisi soal, maka ini adalah arsip yang mungkin sudah dipunyai teman-teman kita guru. Di dalam penilaian keterampilan bagi yang praktik itu ada rubrik ya, apakah dibuat, kemudian setelah ulangan apakah ada dianalisis, kemudian setelah analisis baru dilanjutkan dengan apakah program remedia atau PN ada dibuat dan dilaksanakan. Terus soalnya setelah analisis apakah ada dijadikan bank soal terhadap soal yang sudah dianggap layak ataupun diterima. Kemudian guru apakah ada menulis ataupun membuat agenda jadwalnya, ini tugas sekolah saya pikir ya. Kemudian buku-buku batas pelajaran ini di kelas jangan diabaikan karena membantu bagaimana mengidentifikasi sejauh mana sudah capaian ataupun pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik. Dan yang terakhir absen juga, apakah guru itu mengabsen. Dan yang terakhir ada buku daftar nilai ya, atau buku nilai. Nah, Bapak Ibu untuk instrumen supervisi ini silakan Bapak Ibu gunakan. Saya pikir tidak ada nggak jelas ya, semuanya di sini jelas. Apabila seperti kalender, saya pikir skornya itu langsung 4 karena itu bisa diunduh ya, dan seterusnya ya.
kualitas 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu sudah pengalaman dalam mengukur ataupun melakukan penilaian dengan skala Likert, ya. Baik, saya akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Bagaimana? Sudah tampil? Sudah. Ya. Nah, Sudah, Pak. ya ini yang kedua ya. Ini kan pada bulan Agustus Pak Ibu ya. Masanya ini Bapak Ibu melakukan telang RPP. Ya, juga sama kalau tadi Bapak Ibu gunakan tim, tapi jangan lupa bahwa inilah tugas pokok kepala sekolah. Paling tidak Bapak Ibu berkesempatan dalam satu semester ini ada yang Bapak Ibu langsung mencari diri, itu ada 5 orang minimal ya. Yang lain mungkin dibantu teman-teman. Nah, di sini telah RPP Bapak Ibu ini juga masih menggunakan kita K13 ya, dari beberapa komponen dan aspek ya. Saya pikir tidak usah saya baca ya, kecuali nanti Bapak Ibu yang sudah mengunduh silakan ditanyakan hal-hal yang tidak begitu jelas ataupun dipahami bagaimana membuat dalam skor ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sangat penting di sini adalah di tujuan pembelajaran ya. Di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu itu masih di sini Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Kemudian telah menggambarkan tujuan pencapaian 4C, literasi dan PPK. Nah, ini nanti dilihat di tujuannya apakah relevan, karena kebanyakan teman-teman guru kita ini ya tidak mengupdate ini ya, karena sudah lama betul EPP yang sudah diunduh dari berbagai sumber langsung diadaptasi, paling-paling hanya mengganti beberapa komponen ataupun identitas ya. Baik, terkait dengan langkah-langkah yang bisa kita bahas. Nah, di penilaian ya, di penilaian saya hanya memberikan sedikit penekanan bahwa untuk penilaian Bapak Ibu guru dalam mengajar ya, merencanakan pembelajaran di RPP itu bagaimana instrumen penilaian ya, nomor 31 ini, instrumen penilaian apakah sudah dikembangkan berdasarkan IPK dan tuntutan KD dari rendah ke tinggi ya, rendah, sedang ke tinggi, dari low sampai ke hot. Ini yang mungkin menjadi titik fokus utama, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengukur rencana capaian, bahwa jangan merencanakan rendah ataupun biasa saja, tapi istilahnya ada hierarkinya ya, ada pengelompokannya dalam hal menilai, membuat instrumen penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu, instrumen penilaian ya itu ada kisi-kisinya, ada rubriknya. Tidak serta-merta hanya soal, kemudian ada kunci, tapi rubrik penilaian tidak ada. Jadi ini kita terus membina guru, membiasakan guru, membuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, nanti Bapak Ibu bertanya sekalian saja ya, saya satu lagi saja. Satu lagi adalah mengenai instrumen proses ya. Instrumen proses ini adalah observasi ya. Bapak Ibu, kemarin di SMA 4 Wirabangsa ada kunjungan teman saya dari luar kabupaten, itu observasi seorang guru ya. Ini instrumen yang digunakan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ketika melakukan observasi namanya ini, tentu sudah melewati daripada telah RPP. Jangan berbalik ya, jangan berbalik. Jangan duluan. Tapi kalau guru belum punya RPP, apakah kita tidak jadi melakukan observasi? Saya pikir ini kan nanti menjadi apa namanya, supervisi klinis namanya ya. Nah, itu bisa saja, tapi menjadi klinis ya, menjadi temuan masalah yang harus dipisahkan bersama-sama dengan guru. Baik, dalam observasi Bapak Ibu yang penting bahwa tidak mengganggu guru mengajar. Ini konsepnya ya. Kita masuk saja ke ruang kelas, duduk di belakang bangku kosong terus mengamati. Tidak menyampaikan apapun boleh. Ya, tidak usah perkenalkan diri dan perlu. Ya, cukup kita mengamati dan jangan menyampaikan apapun kepada guru ya, juga kepada anak, sehingga terganggu kegiatan intinya, terganggu proses belajar mengajarnya. Lalu Bapak Ibu,
kita kan ini kan semuanya kalau kita mengamati sampai selesai kadang-kadang juga sulit, tapi paling tidak Bapak Ibu dari pengamatan beberapa saat atau beberapa menit, misalnya 20 menit sudah tahu bagaimana alur di awal, kemudian di inti sampai kita menangkap bagaimana sebenarnya di akhir, ya. Atau bisa saja Bapak Ibu nanti sempat di akhir. Mungkin alurnya sudah tahu di awal, ya. Yang penting bahwa Bapak Ibu dalam melakukan observasi ini, ya, lanjutan dari catatan-catatan yang sudah ada, misalnya ini di kolom terakhir, ya, kolom terakhir ada catatan, ya, kelola kelas. Misalnya guru anak-anak masih mundar-mandir terus mulai pelajaran, ini dibuat catatan. Berarti nanti kita akan memberikan masukan ke guru, ya, harus kelasnya disiapkan dulu, anak-anak disiapkan dulu supaya bisa belajar, siap menerima pelajaran. Itu contoh bagaimana Bapak Ibu memberi catatan. Berarti tentu kalau sudah ada catatan, skornya tidak mungkin 4, ya, tidak mungkin 4, mungkin 2, mungkin juga 1, ya, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya pikir dokumennya ini sudah Bapak Ibu punya, ya. Silakan diadopsi, ya, digunakan di sekolah masing-masing. Kalau nanti Bapak Ibu sudah membentuk tim, silakan ini Bapak Ibu menjadi yang memberikan pencerahan ke teman-teman bagaimana teman-teman kita guru melakukan observasi ke rekannya di satu sekolah, ya. Oke Bapak Ibu, saya cukup untuk menyampaikan pengantar saja. Barangkali saya ingin mendapat gambaran dari Bapak Ibu tentang rencana supervisi yang Bapak Ibu akan jalankan di semester ganjil ini. Dengan harapan bahwa pada Desember nanti saya akan mendapatkan beberapa guru yang tercapai di supervisi, apakah hanya sampai di RPP atau ada observasi. Kalau masalah ADM itu tetap di akhir, ya. Jadi dimulai yang pertama adalah di telah RPP. Kemudian setelah itu mungkin bisa sampai dengan November kalau masih ada BBM itu observasi. Tapi kalau ADM boleh nanti dicek, ya, kita pada akhir semester juga boleh. Atau juga pada akhir semester genap di bulan Juni atau Juli. Demikian Bapak Ibu, silakan saya mulai dengan Pak yang pertama Sumardi, ya. Silakan Pak Sumardi, sebelum Pak Wirabangsa. Ya. Oke, baik, ini sudah kami ini kan. Saya coba men-share apa yang sudah kami siapkan untuk di semester ini. Filenya belum terbuka, Pak. Iya, belum terbuka lah Pak Sumardi. Sama saya muncul nih, Pak. Iya, kami masih nampak foldernya dengan file aja, Pak. Belum nampak yang lain. Diulang share, Pak, diulang share. File yang terbuka. Di stop di atas ada muncul yang merah, stopnya. Ya. Stop, ya. Share ulang. Pilih file yang terbuka tadi. Share lagi. Ini udah muncul, Pak? Ya. Udah? Oke. Nah, ini kami sudah membentuk SK memang di awal semester sudah, dan ini adalah guru, daftar supervisor, dan yang akan disupervisi. Yang saya supervisi ini ada 8 orang, namun tergantung kondisi yang memungkinkan nanti. Tapi yang saya supervisi adalah guru senior dan 4 orang wakil kepala sekolah. Selanjutnya menjadi yang saya supervisi itu akan menjadi supervisor untuk rekan sejawatnya. Nah, selanjutnya untuk yang ini yang warna kuning ini adalah untuk supervisi administrasi dulu, yaitu supervisi RPP. Selanjutnya yang merah ini adalah action supervisi akademik, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran yang kita jadwalkan di minggu pertama September. Selanjutnya perlu juga mungkin sebagai berbagi, namun bukan arti kata kami sudah lebih, yang sudah kami lakukan pada semester pada semester genap 2021-2022. Ini muncul, Pak? Ya, muncul. Muncul, Pak, ya. Nah, ya.
Ini adalah yang sudah kami lakukan pada semester genap 2021-2022. Ini Ibu Adiani Maulida. Beliau adalah sebagai kepala laboratorium. Ada sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, mungkin di sini ini kami gunakan punya lama yang belum kami adopsi, dan juga masih kami belum menggantikan dengan kop sekolah kemarin. Tadi ada poinnya 20. Namun di sini saya lihat yang 20 itu ada penambahan, namun tidak berkurang dari yang ini. Ini punya Februari 2022. Nah, selanjutnya ini telaah instrumen, ini tidak beda dengan yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini semua sama, saya melihat. Dan satu lagi yaitu supervisi kelas. Nah, ini supervisi kelas yang kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang sudah kami laksanakan, Pak. Mudah-mudahan ini demi juga peningkatan kompetensi guru dan juga kompetensi saya sendiri sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Ya. Stop, Bang Modis, share-nya. Baik. Ya, oke ya. Oh, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Bagus sekali Pak Sumardi sudah menyampaikan ya apa namanya? Paparannya menyangkut dengan rencana, juga ada ditampilkan tadi file lama menyangkut kegiatan yang sudah dilakukan pada semester yang lalu ya, semester genap. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan, mungkin ada program yang sudah dibuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan Pak Ahmad ya. Gimana? Jaringan ya? Kayaknya jaringan mati, itu pun mati Pak. Kamera Pak Ahmad mati. Kebetulan satu lagi ada masuk Ibu padahal yang mantan kepala sekolah, namanya Ibu Mai. Kemudian teman-teman yang lain juga membawahi ada 4 sampai 5 guru yang di bawah guru senior tersebut. Karena kebetulan sekali juga kita masukkan guru-guru yang honor. Jadi kebetulan mungkin di Aceh Barat termasuk kita yang dominan guru honornya sampai mencapai 17 orang. Ya. Jadi juga disupervisi oleh teman-teman yang senior tadi. Kemudian untuk program tahun yang lalu juga sudah semester yang lalu sudah kita supervisi juga di dalam kelas, yaitu teman-teman yang senior tadi. Juga teman-teman senior tadi juga telah mensupervisi beberapa orang daripada yang menaungi di bawahnya. Kemudian selanjutnya dalam hal supervisi ini juga kami masih banyak butuh pengetahuan, terutama dari Bapak Pembina, mohon terus khususnya di bina kami dalam hal supervisi ini, juga pada teman-teman Bapak Ibu yang lain, dan terima sekali Bapak Asmati ya, dengan merasakan terus berikan ilmu-ilmu kepada kami. Dalam hal ini saya mengakui sendiri sangat terbatas ya. Jadi karena ini skop kita ya sebagai Bapak Muli sebagai pimpinan, jadi memang sama kelas dari pengetahuannya sangat berbeda. Saya terus dalam hal ini sangat memohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya atas paparannya. Saya beri waktu kepada Ibu Darsa Fitri 2 menit ya, Bu Fitri ya. Ya Pak, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kebetulan saya sudah memprint semua sejumlah guru tentang telaah RTP, supervisi kelas dan supervisi ADM. Sekarang kami sedang memang mengumpulkan semua data-data, sedangkan untuk pelaksanaannya rencana saya memang di awal bulan September akan saya laksanakan supervisi ADM dan supervisi kelas. Nanti saya juga akan meminta guru senior untuk membantu saya karena tidak mungkin saya sendiri semuanya. Sedangkan untuk yang tahun yang lalu itu sebagian besar guru sudah saya supervisi, hanya beberapa orang saja yang entah tidak berani kalau kita supervisi, jadi jadwalnya kadang-kadang sampai 4 kali berubah jadwal. Jadi tidak mau disupervisi. Jadi dia sendiri yang bahkan saya sudah memberikan jadwal, terserah mereka kapan mereka siap, tetapi mereka sendiri juga yang cancel jadwalnya sampai ada 4 kalinya.
Jadi kalau untuk supervisi kemarin sekitar 75% tersupervisi semua, hanya tinggal 25% lagi yang tidak tersupervisi. Itu saja, Pak. Ya. Baik, lanjut nanti Ibu Fitri, nanti direkap teman-teman kita yang terus berhalangan waktu Ibu tiba waktunya ya. Nanti dicatat, mungkin nanti menjadi tugas saya itu. Mungkin lanjut berikutnya pada Ibu Nurhayani. 2 menit Bu ya. Bu Nurhayani, ya silakan. Suaranya Bu Nurhayani belum di apa? Agak kurang ya. Kurang gimana suara Ibu Nurhayani, bisa dengar semua? Memang kurang sehat, Pak. Oh gitu. Jadi gitu. Enggak usah lah Ibu Nurhayani, Ibu Nur dengar saja ya. Terima kasih. Kita ke Pak Agus Salim. Pak Agus Salim. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Pak, maaf ini dari di perjalanan pulang ke Merabu. Baiklah, ya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai instrumen sudah kami pelajari, memang sama dengan yang tahun lalu. Insya Allah kami akan mensupervisi mungkin insya Allah bulan September ini, tapi belum tahu minggu keberapa. Kemudian saya juga dibantu oleh 2 orang guru, yang pertama wakil kurikulum, yang satu lagi guru senior yang saya pilih. Mereka akan membantu saya, Pak. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, cukup ya, nanti berkendaranya bisa merepotkan itu risiko ya. Terima kasih Pak Agus ya. Baik, kita ke satu lagi ya, Ibu Eka. Bu Eka Yulia, ini SLB Rahmatillah. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma mau ini aja Pak, untuk telaah LPP kami masih kurang Pak, karena memang lagi perubahan untuk kurikulum Merdeka sekarang ini, belum ada ininya tentang LPP-nya Pak, belum ini Pak untuk telaahnya. Kemudian untuk supervisi kelas, saya selama ini melakukan kalau supervisi kelas setiap 1 bulan, akhir bulannya Pak, karena saya harus melihat di situ ada jurnal siswanya Pak, kami jurnal siswa tentang peningkatan siswanya. Kemudian tentang ADM kelasnya, ini perencanaan saya sudah mengumumkan kepada wali kelas semua. Nanti ada administrasi kelas semua. Kami akan buat perlombaan di akhir semester nanti, yang menilainya Bapak sendiri atau dari Capdi nantinya Pak. Itu program dari saya ke depan dalam memajukan SLB ini Pak, supaya membangkitkan semangat guru-guru yang lainnya gitu Pak. Itu ya. yang Baik Ibu Eka ya, saya lupa tadi sekolah penggerak termasuk Ibu Yaida Sapitri kelas 10 itu khusus ya. Tapi kekhususan itu kalau SLB lebih khusus lagi, tidak sama dengan yang umum ini. Nanti Ibu Eka kita akan coba periksa instrumen yang relevan, yang sesuai ya. Baik Ibu Eka ya. Iya baik Pak. Kami untuk kelas 10. Bu Fitri, sebentar Bu Fitri. Saya kemarin minta kepada Wakakur dijadwalkan kapan kumpulkan semua guru kelas 10 untuk kita sampaikan ya sejauh mana sudah dilakukan asesmennya, karena menyangkut dengan modul ajar itu masih belum jelas ya Bu Fitri ya. Nanti disepakati kapan jadwalnya, tidak usah kita bahas di sini. Tapi kalau sudah sepakat Ibu dengan teman-teman guru, nanti mungkin bisa coba konfirmasi waktu ke saya akan sediakan waktu untuk itu. Karena ini tidak bisa dibiarkan, ini kan mau akhir bulan Agustus ya, sudah jalan Bu ya. Sedangkan modul ajarnya belum dapat saya lihat kemarin waktu saya ke sekolah. Gitu Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendapat screen dari Pak Sumardi. Dan nanti semuanya saya pikir ya membuat perencanaan seperti itu, walaupun tidak sama betul, tapi ada schedule-nya, ada pembagian tugasnya ya,
siapa melakukan apa, dan pada akhir semester nanti Bapak Ibu selaku kepala sekolah waktu menilai PKG, saya pikir pedomannya sudah enak, sudah jelas ya, sudah mudah, tidak meraba-raba, dan begitu nilai kita berikan ya, saya pun memudahkan bagi saya untuk verifikasi dan tidak mungkin ada peluang komplain ya dengan kita lakukan kerja kita seperti ini. Dan itulah kerja kita terhadap guru-guru yang banyak. Saya pikir tidak mampu semua Bu, tapi Ibu sudah mencoba melakukannya, sudah make-up-nya, nggak sempat tahun ini, semester ini. Mungkin semester depan akan kena si ACB yang belum kita seperti pada semester ini. Dan seterusnya Bu. Jadi tugas kita banyak. Saya pikir jangan ini tidak kita lakukan, tapi tetap kita lakukan secara terencana dengan baik dan ada evaluasi pada akhir. Bapak Ibu, itu saja yang saya ingin dari pertemuan ini. Semoga ya pada pertemuan ke depan akhir September nanti kita rapat lagi seperti ini, tanggalnya nanti kita sepakati akan membahas capaian. Capaian maksudnya ada berapa orang yang sudah Bapak Ibu solusi, apakah baru satu instrumen atau sudah banyak instrumen ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mengganggu waktu Ibu ini sebentar ya. Saya mohon maaf atas penyampaian ini yang tidak tepat pada sasarannya. Semoga kita sesama akan memperbaikinya pada pertemuan akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam